Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, berdiri sebuah perusahaan rintisan yang sedang berkembang pesat bernama Inovasi Kreatif. Perusahaan ini, yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi mobile, dipimpin oleh seorang pria muda bernama Dimas. Dimas dikenal sebagai sosok yang cerdas, pekerja keras, dan memiliki visi yang jelas untuk masa depan perusahaannya. Namun, kesibukannya yang padat membuatnya kewalahan dalam mengurus berbagai tugas administratif. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mencari seorang asisten yang dapat membantunya meringankan beban kerjanya. Setelah melalui proses seleksi yang ketat, Dimas akhirnya menemukan kandidat yang tepat, seorang gadis muda bernama Ranti. Ranti adalah seorang lulusan baru dari universitas terkemuka di Jakarta, dengan jurusan administrasi bisnis. Selain memiliki latar belakang pendidikan yang solid, Ranti juga memiliki penampilan yang menarik, ramah, dan mudah bergaul. Dimas merasa yakin bahwa Ranti adalah orang yang tepat untuk membantunya mengembangkan perusahaannya. Hari pertama. Pada suatu pagi yang cerah, Ranti tiba di kantor Inovasi Kreatif untuk hari pertamanya bekerja. Ia mengenakan blus putih sederhana dipadu dengan rok hitam selutut, serta rambutnya yang panjang dikuncir rapi. Meskipun merasa sedikit gugup, Ranti berusaha untuk tetap tenang dan percaya diri. Ia memasuki lobi kantor dengan senyum ramah, dan disambut oleh seorang resepsionis yang kemudian mengantarnya ke ruangan Dimas. Dimas menyambut Ranti dengan hangat dan mempersilakannya duduk. Selamat datang di Inovasi Kreatif, Ranti. Saya senang akhirnya kamu bisa bergabung dengan tim kami, kata Dimas sambil tersenyum. Terima kasih banyak, Pak Dimas. Saya juga sangat senang bisa bekerja di sini, jawab Ranti dengan sopan. Dimas kemudian menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab Ranti sebagai asisten administratif. Ia juga memperkenalkan Ranti kepada seluruh anggota tim Inovasi Kreatif. Ranti merasa terkesan dengan suasana kerja yang positif dan kolaboratif di perusahaan tersebut. Ia merasa diterima dengan baik oleh semua orang, dan semakin bersemangat untuk memulai pekerjaannya. Percakapan mendalam. Setelah sesi perkenalan selesai, Dimas mengajak Ranti untuk berbicara lebih lanjut di ruangannya. Mereka membahas tentang latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, serta minat dan hobi masing-masing. Dimas merasa tertarik dengan cerita Ranti tentang bagaimana ia harus bekerja keras untuk membiayai kuliahnya sendiri. Ia kagum dengan semangat dan determinasi Ranti untuk meraih kesuksesan. Saya sangat terinspirasi dengan cerita kamu, Ranti. Kamu adalah contoh nyata bahwa dengan kerja keras dan tekad yang kuat, kita bisa mencapai apapun yang kita inginkan, kata Dimas dengan tulus. Terima kasih, Pak Dimas. Saya hanya berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan yang saya miliki, jawab Ranti dengan rendah hati. Mereka kemudian melanjutkan percakapan tentang berbagai topik lainnya, mulai dari perkembangan teknologi terbaru hingga isu-isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Dimas merasa nyaman berbicara dengan Ranti, dan ia menyadari bahwa mereka memiliki banyak kesamaan dalam hal pandangan dan nilai-nilai hidup. Kesan pertama. Seiring berjalannya waktu, Dimas semakin terkesan dengan kinerja Ranti. Ia cepat belajar, mudah beradaptasi, dan selalu memberikan yang terbaik dalam setiap tugas yang diberikan kepadanya. Ranti juga memiliki inisiatif yang tinggi, dan seringkali memberikan ide-ide kreatif untuk meningkatkan efisiensi kerja di kantor. Dimas mulai menyadari bahwa Ranti bukan hanya sekadar asisten administratif biasa. Ia adalah aset berharga bagi perusahaannya, dan ia merasa beruntung telah menemukan seseorang seperti Ranti. Namun, di sisi lain, Dimas juga mulai merasakan sesuatu yang berbeda terhadap Ranti. Ia merasa tertarik dengan kecantikan, kecerdasan, dan kepribadian Ranti yang menyenangkan. Ia mulai membayangkan bagaimana rasanya jika mereka bisa menjalin hubungan yang lebih dekat, di luar hubungan profesional mereka. Akan tetapi, Dimas menyadari bahwa ia harus berhati-hati. Ia tidak ingin mencampurkan urusan pribadi dengan urusan pekerjaan. Ia juga tidak ingin merusak reputasinya sebagai seorang profesional yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menjaga jarak dengan Ranti, dan berusaha untuk tetap bersikap profesional dalam setiap interaksi mereka. Akhir hari. Di penghujung hari kerja, Dimas memanggil Ranti ke ruangannya. Ia ingin memberikan apresiasi atas kerja keras Ranti selama hari pertamanya bekerja. Ranti, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerja keras kamu hari ini. Kamu telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, dan saya sangat senang dengan kehadiran kamu di tim kami, kata Dimas sambil tersenyum. Terima kasih banyak, Pak Dimas. Saya juga sangat senang bisa bekerja di sini. Saya akan berusaha untuk terus memberikan yang terbaik untuk perusahaan ini, jawab Ranti dengan tulus.
Dimas kemudian memberikan sebuah amplop berisi bonus tambahan kepada Ranti. Ini adalah sedikit hadiah sebagai ucapan terima kasih atas kerja keras kamu. Semoga kamu menyukainya, kata Dimas. Ranti menerima amplop tersebut dengan senang hati. Terima kasih banyak, Pak Dimas. Saya sangat menghargai ini, kata Ranti. Setelah itu, Ranti berpamitan kepada Dimas dan pulang ke rumahnya. Dimas menatap kepergian Ranti dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa tentang gadis muda itu, dan ia tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Hari-hari berlalu, dan Ranti semakin menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya di inovasi kreatif. Dimas, yang awalnya hanya melihat Ranti sebagai asisten, mulai menyadari bahwa hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar profesional. Ranti tidak hanya cerdas dan pekerja keras, tetapi juga memiliki kepribadian yang hangat dan menyenangkan. Setiap kali mereka berbicara, Dimas merasa terinspirasi dan termotivasi. Ranti, di sisi lain, juga merasakan ketertarikan yang sama terhadap Dimas. Ia mengagumi dedikasi Dimas dalam mengembangkan perusahaannya dan cara Dimas memperlakukan semua orang dengan hormat. Meskipun Ranti berusaha untuk tetap profesional, ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Setiap kali Dimas memujinya atau memberikan perhatian lebih, hatinya berdebar-debar. Momen berharga. Suatu hari, Dimas mengundang Ranti untuk ikut serta dalam sebuah acara seminar tentang teknologi terbaru di Jakarta. Ranti merasa terhormat dan bersemangat untuk menghadiri acara tersebut. Di seminar, mereka duduk berdampingan dan berbagi pandangan tentang berbagai topik yang dibahas. Dimas terkesan dengan cara Ranti mengemukakan pendapatnya, dan ia merasa bangga bisa memiliki asisten yang begitu berbakat. Setelah seminar, mereka pergi makan siang bersama di sebuah restoran yang dekat dengan lokasi acara. Suasana santai dan hangat membuat mereka semakin dekat. Ranti merasa nyaman berbicara dengan Dimas, dan mereka berbagi cerita tentang kehidupan pribadi masing-masing. Dimas menceritakan tentang keluarganya dan bagaimana ia memulai perusahaannya, sementara Ranti berbagi tentang impiannya untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Ranti, saya percaya kamu memiliki potensi besar untuk mencapai impianmu. Dengan kerja keras dan dedikasi, saya yakin kamu bisa mencapainya, kata Dimas dengan tulus. Terima kasih, Pak Dimas. Dukungan Anda sangat berarti bagi saya. Saya ingin belajar sebanyak mungkin dari Anda, jawab Ranti dengan senyum lebar. Perhatian yang tumbuh. Seiring berjalannya waktu, Dimas semakin sering memberikan perhatian khusus kepada Ranti. Ia mulai mengajaknya berdiskusi lebih dalam tentang proyek-proyek yang sedang dikerjakan, dan seringkali meminta pendapat Ranti. Dimas merasa bahwa Ranti memiliki wawasan yang berharga, dan ia menghargai pandangan Ranti yang segar. Ranti merasa senang dan dihargai. Setiap kali Dimas meminta pendapatnya, ia merasa bahwa suaranya didengar dan dihargai. Hal ini semakin memperkuat rasa percaya diri Ranti, dan ia berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam setiap tugas yang diberikan. Suatu sore, saat mereka sedang bekerja lembur untuk menyelesaikan proyek penting, Dimas menawarkan secangkir kopi kepada Ranti. Kamu pasti lelah. Mari kita istirahat sejenak dan menikmati kopi ini, katanya sambil tersenyum. Ranti menerima tawaran itu dengan senang hati. Mereka duduk di sofa kecil di sudut ruangan, menikmati kopi sambil berbincang-bincang. Dimas menceritakan tentang pengalaman lucu yang pernah dialaminya saat kuliah, dan Ranti tertawa terbahak-bahak. Momen itu terasa sangat berharga bagi mereka berdua, dan Ranti merasa semakin dekat dengan Dimas. Ketegangan yang muncul. Namun, seiring dengan berkembangnya hubungan mereka, Ranti juga merasakan ketegangan yang muncul. Ia sadar bahwa perasaannya terhadap Dimas semakin dalam, tetapi ia juga tahu bahwa mereka berada dalam hubungan profesional. Ranti berusaha untuk menahan perasaannya dan tetap fokus pada pekerjaannya. Dimas, di sisi lain, juga merasakan ketegangan yang sama. Ia merasa tertarik pada Ranti, tetapi ia tidak ingin merusak hubungan profesional yang telah terjalin. Ia berusaha untuk menjaga jarak, tetapi semakin sulit untuk melakukannya. Setiap kali mereka bertemu, Dimas merasa ada ketertarikan yang tak bisa diabaikan. Suatu malam, saat mereka sedang bekerja lembur, Dimas dan Ranti terlibat dalam diskusi yang lebih mendalam tentang visi dan misi perusahaan. Dimas merasa terinspirasi oleh semangat Ranti, dan ia tidak bisa menahan diri untuk memuji dedikasi Ranti. Ranti, kamu adalah salah satu orang terbaik yang pernah saya temui. Saya sangat beruntung bisa bekerja denganmu, kata Dimas dengan tulus. Ranti merasa wajahnya memerah mendengar pujian itu. Terima kasih, Pak Dimas.
Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik, jawabnya dengan suara lembut. Momen tak terduga. Suatu hari, saat Dimas dan Ranti sedang dalam perjalanan pulang dari sebuah pertemuan bisnis, mobil mereka terjebak macet di jalan. Dalam situasi yang tidak terduga ini, mereka mulai berbicara lebih santai tentang kehidupan pribadi mereka. Dimas menceritakan tentang hobi-hobinya, sementara Ranti berbagi tentang keluarganya dan bagaimana ia tumbuh di lingkungan yang sederhana. Tiba-tiba, Dimas mengalihkan pandangannya ke arah Ranti dan berkata, "Kamu tahu, Ranti, saya merasa sangat nyaman berbicara denganmu. Sepertinya kita sudah saling mengenal cukup baik." Ranti tersenyum, "Saya juga merasa begitu, Pak Dimas. Rasanya seperti kita sudah berteman lama." Mereka saling bertukar pandang, dan dalam sekejap, suasana di dalam mobil terasa berbeda. Dimas merasakan ketegangan yang aneh, dan Ranti juga merasakan hal yang sama. Namun, mereka berdua memilih untuk mengabaikannya dan melanjutkan percakapan. Kesadaran diri. Setelah beberapa minggu berlalu, Dimas dan Ranti semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di luar jam kerja, baik untuk berdiskusi tentang proyek maupun sekadar bersantai. Ranti mulai merasakan bahwa perasaannya terhadap Dimas semakin kuat, dan ia tidak bisa lagi mengabaikannya. Suatu malam, saat mereka sedang duduk di sebuah kafe, Ranti memutuskan untuk jujur tentang perasaannya. "Pak Dimas, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang penting," katanya dengan suara bergetar. Dimas menatap Ranti dengan serius, "Tentu, Ranti. Apa yang ingin kamu bicarakan?" Ranti menarik napas dalam-dalam, "Saya merasa kita semakin dekat, dan saya tidak bisa mengabaikan perasaan saya terhadap Anda. Namun, saya juga tahu bahwa kita berada dalam hubungan profesional, dan saya tidak ingin merusak itu." Dimas terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Ranti. Ia merasakan hal yang sama, tetapi ia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. "Ranti, saya juga merasakan hal yang sama. Namun, kita harus memastikan bahwa hubungan kita tidak memengaruhi pekerjaan kita. Kita harus tetap profesional," jawab Dimas dengan bijaksana. Ranti mengangguk, merasa lega bahwa Dimas merasakan hal yang sama. Mereka berdua sepakat untuk menjaga hubungan profesional mereka, tetapi di dalam hati, mereka tahu bahwa perasaan mereka tidak akan mudah untuk diabaikan. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Dimas dan Ranti semakin mendalam. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di kantor, berbagi ide, dan saling mendukung dalam pekerjaan. Dimas mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Ranti bukan hanya sekadar ketertarikan profesional, tetapi juga ketertarikan emosional yang lebih dalam. Ranti, di sisi lain, merasakan hal yang sama. Setiap senyuman dan tawa yang mereka bagi membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Suatu sore, setelah menyelesaikan proyek besar, Dimas mengajak Ranti untuk makan malam di sebuah restoran dekat kantor. Ranti merasa terkejut dan senang dengan undangan tersebut. Makan malam itu menjadi momen penting bagi mereka berdua, di mana mereka bisa berbicara lebih bebas tanpa tekanan pekerjaan. Makan malam yang berkesan. Di restoran yang nyaman, Dimas dan Ranti duduk di meja yang terletak di sudut, dikelilingi oleh suasana hangat dan lampu redup. Mereka memesan makanan favorit masing-masing dan mulai berbincang tentang berbagai hal, mulai dari hobi hingga impian masa depan. "Ranti, apa impian terbesarmu?" tanya Dimas sambil menikmati hidangannya. Ranti tersenyum, "Saya ingin memiliki bisnis sendiri suatu hari nanti. Saya ingin menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dan memberikan dampak positif di masyarakat." Dimas terkesan dengan jawaban Ranti. "Itu adalah impian yang luar biasa. Saya yakin kamu bisa mencapainya. Kamu memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin." Ranti merasa tersanjung dengan pujian Dimas. "Terima kasih, Pak Dimas. Saya sangat menghargai dukunganmu. Kamu juga adalah inspirasi bagi saya." Mereka melanjutkan percakapan dengan penuh semangat, dan Dimas merasa semakin dekat dengan Ranti. Ia menyadari bahwa Ranti bukan hanya seorang asisten, tetapi juga seorang teman yang bisa diajak berbagi visi dan impian. Momen tak terduga. Setelah makan malam, Dimas dan Ranti berjalan-jalan di taman dekat restoran. Suasana malam yang tenang dan indah membuat mereka merasa lebih santai. Mereka berbicara tentang berbagai hal, dan Dimas merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. "Ranti," Dimas memulai, "aku ingin jujur padamu. Sejak kamu bergabung dengan tim, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Aku merasa kita memiliki koneksi yang lebih dari sekadar hubungan profesional." Ranti menatap Dimas dengan penuh perhatian.
Aku juga merasakannya, Pak Dimas. Setiap kali kita berbicara, aku merasa nyaman dan terhubung denganmu. Dimas mengambil napas dalam-dalam, berusaha untuk mengungkapkan perasaannya dengan jelas. Aku ingin kita bisa lebih dari sekadar rekan kerja. Aku ingin mengenalmu lebih dekat, dan mungkin menjalin hubungan yang lebih dalam. Ranti terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Dimas. Ia merasa jantungnya berdebar. Aku juga ingin itu, Dimas. Tapi kita harus berhati-hati. Kita tidak ingin mengganggu profesionalisme di tempat kerja. Dimas mengangguk, memahami kekhawatiran Ranti. Aku setuju. Kita bisa mulai dengan mengenal satu sama lain lebih baik di luar pekerjaan. Kita bisa menjaga batasan di kantor. Memulai hubungan baru. Setelah malam itu, Dimas dan Ranti mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama di luar kantor. Mereka pergi menonton film, makan malam, dan bahkan melakukan aktivitas olahraga bersama. Setiap momen yang mereka habiskan bersama semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Ranti merasa bahagia bisa mengenal Dimas lebih dalam. Ia menemukan bahwa Dimas adalah sosok yang humoris, perhatian, dan sangat menghargai orang-orang di sekitarnya. Dimas juga terkesan dengan kepribadian Ranti yang ceria dan optimis. Ia merasa beruntung bisa memiliki seseorang seperti Ranti dalam hidupnya. Namun, meskipun mereka semakin dekat, Dimas dan Ranti tetap menjaga profesionalisme di kantor. Mereka berusaha untuk tidak menunjukkan kedekatan mereka di depan rekan-rekan kerja. Dimas ingin memastikan bahwa hubungan mereka tidak memengaruhi kinerja tim. Tantangan yang muncul. Suatu hari, saat mereka sedang bekerja di kantor, seorang rekan kerja bernama Andi mulai curiga dengan kedekatan Dimas dan Ranti. Andi adalah seorang karyawan senior yang dikenal suka menggosip. Ia mulai menyebarkan rumor bahwa Dimas dan Ranti memiliki hubungan khusus. Dimas dan Ranti menyadari bahwa rumor tersebut bisa merusak reputasi mereka di tempat kerja. Mereka memutuskan untuk berbicara dengan Andi dan menjelaskan bahwa hubungan mereka adalah hubungan profesional yang saling menghormati. Andi, kami menghargai perhatianmu, tetapi kami ingin menegaskan bahwa hubungan kami adalah hubungan profesional, kata Dimas dengan tegas. Andi mengangkat bahu. Baiklah, jika itu yang kalian katakan. Tapi jangan salahkan aku jika orang lain mulai berbicara. Ranti merasa sedikit cemas dengan situasi ini, tetapi Dimas menenangkannya. Jangan khawatir, Ranti. Kita akan melalui ini bersama. Yang terpenting adalah kita tetap fokus pada pekerjaan kita. Membangun masa depan bersama. Seiring berjalannya waktu, Dimas dan Ranti semakin yakin dengan perasaan mereka satu sama lain. Mereka mulai membicarakan masa depan dan impian masing-masing. Dimas mengungkapkan keinginannya untuk membangun perusahaan yang lebih besar dan sukses, sementara Ranti berbagi impiannya untuk memiliki bisnis sendiri. Bagaimana jika kita bisa bekerja sama di masa depan? Tanya Dimas dengan semangat. Kita bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa bersama. Ranti tersenyum, itu adalah ide yang menarik. Saya percaya kita bisa melakukan banyak hal hebat jika kita bekerja sama. Mereka berdua merasa bahwa mereka memiliki visi yang sama dan saling mendukung satu sama lain. Dimas merasa beruntung bisa memiliki Ranti di sampingnya, dan Ranti merasa terinspirasi oleh Dimas. Kesimpulan. Akhirnya, Dimas dan Ranti menyadari bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar profesional. Mereka telah membangun ikatan yang kuat berdasarkan saling menghormati, kepercayaan, dan dukungan. Meskipun tantangan dan rumor muncul, mereka tetap berkomitmen untuk menjaga hubungan mereka dan fokus pada tujuan bersama. Dengan semangat baru, Dimas dan Ranti siap menghadapi masa depan bersama, baik dalam karir maupun dalam kehidupan pribadi mereka. Mereka percaya bahwa dengan kerja keras dan saling mendukung, mereka bisa mencapai impian mereka dan menciptakan sesuatu yang luar biasa.